Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi waktu kita lagi siaran live terputus ya, terputus. Tapi untuk panjenengan kalau yang belum nyimak di live saya tadi tuh di streaming, silahkan disimak. Nah, kita sekarang ini di live-kannya itu di official, di uploadnya di official. Nah, jadi gimana Kang Mas ini? Tadi maksud panjenengan ini biar nanti bisa dijelaskan ini misi apa yang panjenengan bawa ke sini tuh. Oh, jadi gini. Nah, ini selain tadi saya datang silaturahmi, alhamdulillah juga untuk pengurusan legalitas perizinan surat menyurat atas tempat pondok pesantren yang Kang Adin pimpin udah beres, sudah jadi. Nah, ini surat-suratnya saya bawa. Nah, kalau ini sertifikatnya, sertifikat tanda sebagai kepala cabang dari LPK, Lembaga Ilmu Kesehatan Holistik Indonesia. Nah, ini sertifikatnya nih. Nah, ini boleh diterima. Siap, terima kasih. Saya terima ini. Nah, kalau ini ada SK-nya nih, LSK sebagai Ketua Pembina pada Lembaga Kursus Pelatihan Kerja dan Pelatihan Kerja LKP dan LPK. Nah, ini untuk SK-nya nih, Kang Adin. Punten, saya diterima SK-nya. Terima ya. Nah, dan ini juga SK yang sebagai pengangkatan sebagai Ketua Pendidik untuk cabang atau wilayah yang Kang Ustadz pegang. Nah, ini diterima. Saya terima. Itu. Alhamdulillah. Jadi dengan diterimanya SK sebagai kepala cabang LPK dan juga sebagai pembina atau pendidik di dalam LPK sendiri, jadi alhamdulillah insya Allah ke depan tempat Kang Ustadz itu jadi lebih maju lagi, amin. Berkembang lagi, dan yang paling penting itu sudah resmi, sudah legal. Siap. Jadi nggak perlu takut-takut lagi atau cemas tentang orang-orang yang mohon maaf mempertanyakan tentang legalitas, mempertanyakan tentang izin. Nah, insya Allah dengan SK ini, dengan pengangkatan ini, insya Allah semua sudah teratasi gitu. Oh, jadi ini tuh untuk di Kemenkumhamnya tuh udah ada ya? Iya, Kemhumkam ada, Kemendikbudnya ada, Kemenakernya ada, Kemenakesnya juga ada. Jadi insya Allah super komplit, juga insya Allah super komplit gitu. Terus kayak saya membangun yayasan ini bisa dengan ini? Bisa, insya Allah bisa. Bahkan ini sudah mencakup semua. Mencakup semua. Iya, ya? Yayasannya kan juga ada, yayasan juga ada, udah include semua. Gitu. Jadi LPK ini sebuah lembaga besar yang memang sudah cukup besar ada di Indonesia. Bahkan cabangnya udah hampir seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri gitu. Oke, alhamdulillah. Oke ya, tuh para sahabat semuanya, ini kita sertifikatnya udah kita terima ya, alhamdulillah ini. Jadi ya kalau panjenengan ini mempertanyakan lagi tentang perihal perizinan ya, ini kita sudah ada sertifikatnya dan SK-nya juga kita sudah dibuat, kan ada. Nanti kita pang-pang ya, kita pang-pang gitu. Betul, iya dipang-pang. Karena memang kadang-kadang ada aja itu Kang Ustadz orang-orang yang iseng Pak datang, ini mana nih surat izinnya nih, mana legalitasnya nih, cari-cari masalah. Betul, makanya dengan adanya surat izin ini dari lembaga, insya Allah tempat Kang Ustadz Adin yang pimpin majelis zikirnya, insya Allah ke depan jadi lebih nyaman, aman, dan insya Allah juga bermanfaat bagi umat. Amin, gitu. Amin insya Allah. Ya karena kegiatan-kegiatan kita di sini tuh banyak, banyak yang dimana pertama ya hari-harinya seperti ini. Oh, hari-harinya kegiatannya seperti ini ya, pengajian. Nah, yang rutinnya itu yang malam Ahad itu terbuka untuk umum. Oh, oke. Jadi warga masyarakat sekitar ini kita tempatkan di satu tempat di sini untuk ya kegiatan mengaji. Nah, untuk babnya itu apa? Yang pertama tauhid, fikih.
Itu aja yang dibahasnya pertama. Jadi minggu pertama nanti babnya tauhid, kedua fikih. Nah di akhir bulan itu istighosah. Oke, Gitu. istighosah. Akhir bulan istighosah dan alhamdulillah yang memimpin istighosah itu ya ulama yang ada di Kabupaten Lebak ini. Jadi ulama sepuh lah. Ulama sepuh ya. Ulama sepuh yang ada di Kabupaten Lebak. Mungkin kalau orang Lebak itu orang sini udah pasti kenal. Udah pasti tahu ya, udah Insya pasti Allah. kenal. Karena beliau juga ya berkecimpung di MUI-nya, di apanya semuanya. Jadi ya beliau dulu juga kalau tidak salah itu beliau sebagai anggota dewan ya. Dari anggota 2 periode beliau. Jadi sering datang ke sini, jadi setiap akhir bulan kita undang. Jadi biar untuk memimpin istighosah di sini. Berarti di sini Kang Ustadz ada juga yang mondok ya? Ada. Ada juga yang mondok Ada, ya. alhamdulillah. Ada mondok. Terus kalau ada orang nih, contoh saya punya saudara atau rekan-rekan, kalau ingin mondok di sini itu ada persyaratan khusus atau gimana sih? Oke, untuk persyaratannya itu yang pertama, misalkan kalau anaknya itu yang penting ada keluarga yang membawa, menitipkan. Terus ya legalitas anak tersebut ya kan, karena kan harus ada ininya. Seperti itu aja sih. Kalau untuk kayak biaya apa nggak ada di sini. Oh, berarti free ya? Free, Oh, gratis. Masya Allah. Berarti free tuh buat sedulur-sedulur dimanapun berada. Masya Allah itu. Jadi bagi teman-teman sedulur yang mau menitipkan anak di sini untuk pengajian, untuk belajar ngaji, di sini free ya, Kang Ustadz ya? Free di sini kita. Jadi untuk makannya tempatnya kita sediakan semua. Dari makan juga, makan tempat kita sediakan. Ini memang kan tempatnya ada ya, udah lengkap lah istilahnya. Alhamdulillah ada. Insya Allah itu kan untuk yang di atas tuh untuk ustadznya yang membantu saya di sini. Karena kan saya tuh sering banyak keluar gitu kan. Jadi ada yang membantu juga kita di sini ustadznya. Nah jadi kalau misalkan kayak kemarin tuh ada Kang, saya mau menitipkan anak tapi saya di Lampung, gimana syaratnya apa aja? Syaratnya yang pertama yaitu harus membawa anaknya itu ada keluarganya, ada yang membawa gitu, orang tua. Kalau nggak ada orang tua anaknya itu ya pasti ada keluarganya lah ya kan, menitipkan. Terus biaya kalau kita itu nggak pernah ada biaya dan kita nggak memikirkan perkara biaya. Jadi ketika ada anak yang mau belajar ngaji itu bagus, yang penting kan ngikutin peraturan di sini. Gitu. Karena kan setiap tempat tuh ada aturan-aturannya. Aturannya apa? Nggak boleh bawa HP. Oke. Iya kan, agar apa? Anaknya ini fokus untuk belajar ngaji. Bener. Kalau memang kalau udah kena HP tuh anak-anak udah lupa biasanya. Iya. Kalau keluarga mau butuh ngobrol sama anaknya, telepon kita. Nanti kita sampaikan sama anaknya gitu. Oh iya. Jadi biar anaknya fokus, nggak boleh bawa HP. Terus kalau keluarganya mau ngasih uang ya silahkan untuk jajan anaknya. Kalau itu, kalau kita di sini nggak meminta itu. Yang penting doain saya sehat, saya bisa berusaha, insya Allah saya akan usahakan. Amin, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita doakan terus buat Kang Ustadz ini untuk selalu sehat, rezekinya dilancarkan ya Pak ya, karena ini benar-benar Masya Allah ini benar-benar dakwah, benar-benar syiar yang tanpa tedeng aling-aling kalau bahasa orang Betawi bilang mah, betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Lillah. Beliau. Gitu. Dan malam minggu juga kita itu ada pengajian itu, dan alhamdulillah ini bukannya ini untuk edukasi aja, bukannya saya mau pamer sombong atau ria lah ya. Jadi setiap ada pengajian di sini kan ada sekitar 200 orang ada. Kadang lebih ya, 200 orang tuh lebih. Nah, selepas pengajian itu kita ada berbagi rezeki. Jadi berbagi rezeki, jadi kita kasih rezeki sedikit tapi bermanfaat gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Nah itu uangnya dari mana ya? Uangnya kan saya ini ada jual madu. Nah dari hasil penjualan madu itu kita sisihkan. Oh. Dari hasil penjual madu gitu. Oke. Karena ya kita jual madu, kita jual garam ruqyah juga yang udah kita ruqyah gitu kan. Oke. Berarti di sini ada produk-produk juga ya? Ada. Oh, Masya Allah. Ada produknya kan. Mana coba produknya sini? Jadi ada produk juga di sini ya. Ada madu, ada garam ruqyah ya. Karena ya itu untuk yang mensupport kita itu ya dari situ. Jadi kita jual. Dan kita juga udah buka di Shopee juga ada. Di Shopee. Ya, saya baru belajar usaha di Shopee. Oh iya. Nah ini produk kita ini. Oh iya. Bisa panjenengan cek juga, karena kan panjenengan kan ya berkecimpung di dunia spiritual ini udah cukup lumayan lama ya kan. Ini madu apa nih? Madu Kang? hitam itu. Oh ini madu hitam ya. Oh ini madu hitam. Madu Asma, Majelis Pecinta Zikir dan Sholawat. Wah, Masya Allah nih. Ini kalau dari sisi medisnya aja nih, dari sisi medis manfaat madu itu sudah kita semua tahu.
Rasulullah pun mensunahkan kita untuk mengkonsumsi madu. Ya. Secara dohirnya ditambah asma doa, wah ini pasti akan lebih jos, lebih bermanfaat lagi. Jadi double power nih kalau istilahnya mah Ya. begitu. Makanya insya Allah nih pasti benar-benar bermanfaat banget nih. Bagus. Ini madu hitam ya. Oh ini juga ya. Itu yang murninya. Oh ini madu murni juga. Oh ini madu murni juga nih. Ini madu hitamnya pahit atau enggak nih? Pahit. Oh iya. Pahit. Setahu saya memang pahit ya madu. Iya, pahit. Alhamdulillah khasiatnya Pak. Iya. Memang khasiatnya bagus dia madu hitam. Oke oke. Ini apa ini, Nah, Kang? itu daun bidara. Oh ini daun bidara Daun nih. bidara itu. Ini buat mandi atau apa nih? Untuk mandi. Buat mandi ya. Untuk mandi. Oke oke oke. Untuk mandi. Mungkin untuk sarana menetralisir ya dari energi negatif. Betul. Karena kan khasiat dari daun bidara itu sudah banyak kita ketahui kan. Betul betul. Sepakat sepakat sepakat. Oh ini juga ada garamnya juga nih ya. Itu garam. Oke oke. Ada garam ruqyah untuk pemagaran. Waduh, ini pagarnya beton apa nih? Ini pagar beton ini. Kan pagar banyak nih Pak. Pagar bambu apa pagar beton nih Pak nih? Kehidupan Pak. Oh pagar kehidupan. Bisa aja. Iya ini. bisa. Nah itu kan terkadang orang kan saya minta gimana sih rumah saya ini agar tidak ini. Nah yang tadi kan udah kita ulas ya. Jadi kan kita ini bagaimana masuk ke alam bawah sadar orang tersebut agar Betul. orang itu bisa meyakini kepada suatu bentuk doang itu yakinnya, bukan Betul. kepada garamnya ini. Betul. Nah, Betul. Secara ilmiah itu secara sains disebutnya manifest sebuah doa. nah, Jadi doa itu ditanamkan, dititipkan dalam bentuk benda, media dan lain sebagainya itu sebagai manifest, dan itu ya sah-sah saja secara ilmiah pun diakui. nah, Gitu. Bagus. Apalagi kan garam memang bermanfaat. Gitu dalam kandungan zat kimianya kimianya ini memang garam itu bermanfaat, bagus. Itu juga ada juga tuh dalilnya tuh, saya lupa itu. Bahwa garam ini di surah apa itu saya lupa tuh kalau bisa tuh. Jadi makhluk-makhluk jin itu takut. Jadi Tidak ketika menyukainya. ketika disiram sama garam itu ibaratnya mereka seperti dimandikan ke dalam lumpur yang kotor. Itu saya lupa itu. Ayatnya apa tuh dari kitab itu saya lupa itu. Memang benar-benar bermanfaat gitu. Bagus itu. garam. Nah, ini apa nih? Nah kalau ini minyak wangi Minyak apa nih? untuk sarana sholat ibadah kita. Kalau kita misalkan ini sholat apa ini, saya kasih namanya minyak aura 7 bidadari. Oh, minyak aura 7 bidadari ini aki-aki nih. Nah, iya. Pakai. Alhamdulillah, Pak. Pakai. Net ditetesin sedikit ya. Hah? Cewek langsung deket aja. Waduh. Paling nabi gitu Pak. Berarti istrinya udah berapa nih istrinya? Alhamdulillah sampai sekarang masih 7. Wah, masih 7. Masya Allah. Akibat ini. Berarti saya kalah dong, saya baru 3. Makanya Pak Ustadz cobain. Insya Allah lah. Saya sekarang 3 nih. Berarti kalau pakai ini bisa 10 apa Bisa 12. Bisa 12. dong kalau 12 Pak. Rutin aja dipakainya. Jangan diminum tapinya. Oh, Jangan. nggak boleh diminum ya? Jangan. Oh, iya. Ngecret kan. Benar-benar. Ini minyak aura 7 bidadari nih, teman-teman. Ya. Coba jenengan cium aja. Coba saya cium ya, wanginya wangi apa nih? Kayak gimana? Ah ya, ini wanginya apa ya namanya ya? Kalem ya. Wanginya kalem, bukan wangi-wangi klinik, bukan wangi-wangi dukun nih. Wanginya wangi Pengikat itu. iya, wangi-wangi natural, parfum pada umumnya. Jadi nggak keciri gitu. Kalau zaman dulu kan Alami. iya, kalau zaman dulu kan dikasih sama dukun, wah, Langsung itu aja. misiknya misik hitam ya, Pak ya. Nyong. Nyong. Tapi ini nih wanginya nggak ketahuan bener. Gitu. Bisa buat kerja, buat ibadah sholat, Ya. buat zikir. Oh ini memang wanginya masuk lah gitu, bener-bener modern banget gitu, bukan menggunakan. Saya pikir nih bakalan baunya ini Kang, misik putih atau misik hitam nih, enggak ya? Enggak. Jadi kita mengikutin zaman. Mengikutin zaman ya. Mengikutin zaman. Kan pada umumnya sekarang ini orang-orang ini cenderung suka dengan seperti ini. Nah disitulah kita apresiasi gitu kan. Jadi kita mix. Iya mix ya, betul-betul. Sama berarti saya pun juga sama seperti itu, tidak menggunakan parfum-parfum yang pada umumnya gitu. Jadi memang kebetulan parfum ini sendiri kan
identiknya dengan wewangian ya, Kang ya, wewangian. Nah, wewangian itu kan memang bisa menstimulus metabolisme tubuh manusia, dalam diri manusia atau pikiran itu sendiri. Jadi betul-betul sangat bermanfaat gitu. Khusyuk juga dalam ibadah juga tambah khusyuk gitu. Daripada kita sholat bau badan, nggak khusyuk kan. Berkeringat. Tapi ketika wangi khusyuk. Enak, nikmat gitu. Mantep nih. Nah itu. Jadi kita ini untuk saat ini disupport dari itu. Dan ada ya dari jamaah kita, bukan jamaah lah, santri yang ikut. Kan makanya kan saya pondok di sana, Padepokan di sini kita pisah. Oh, oke. Nah, jadi kan ada jamaah kita yang di luar negeri atau santri yang di luar negeri gitu kan. Ya yang ikut berpartisipasi di kegiatan-kegiatan kita. Jadi banyak kayak gitu. Guru ini saya nitip untuk nanti tambah-tambah kayak gitu. Ada kayak gitu juga. Yang penting yang di situ saya tidak meminta, kan gitu. Karena kan kata ulama kita juga ya, almarhum Mama Uci gitu. Beliau pernah berkata kepada ini waktu ketika ngajinya itu, yang kalau hidup mau sukses itu harus punya pegangan 3 perkara ini. Yang pertama, kita jangan pernah meminta. Yang kedua, jangan menolak. Oke. Ya kan. Jadi kalau ada rezeki ya jangan nolak, jangan gitu ditolak kan. ya. Terus yang ketiganya, jangan pernah disimpan ketika punya rezeki. Oh, oke, baik. Agar apa? Agar dapat kebarokahan gitu. Betul ya. Jadi 3 itu. Makanya ya kata saya di sini, saya penjualan media ini ketika ada rezekinya saya nggak ini, memang saya ada simpanan sedikit tapi kita sisihkan juga ke sini untuk kegiatan ya syiar lah. Betul. Jadi intinya media-media ini apa yang disuguhkan, yang dijual di tempat Kang Ustadz itu bukan semata-mata memperkaya diri ya. Enggak. Ini semua kembali lagi kepada umat ya. Dipakai untuk acara-acara santunan, acara pengajian yang seperti sekarang kita dengar ya. Kayak gitu. Masya Allah. Kayak banyak kan malam minggu ada. Terus nanti apalagi 10 Muharram. 10 Muharram ini kan kita ini identik dengan banyak kejadian-kejadian, banyak kisah-kisah di 10 Muharram itu. Ya kan? Satu, keduanya kita ini 10 Muharram ini yang pada umumnya yang tahu itu lebaran anak yatim. Oh, oke. Ya kan? Nah, nanti kita itu di 10 Muharram ini kita mau mengagendakan mengacarakan santunan di sini. Untuk 10 Muharramnya. Jadi ya insya Allah kita panggil yang pertama yang terdekat dulu nih anak-anak yatim sini. Terus kita ambil dari mana kita semampu kita lah. Jadi kita lihat ininya ada berapa, mampu kita ada berapa, ya di situ nanti kita sesuaikan budgetnya. Tapi kalau untuk di Januari itu rutin kita. Kalau itu akbar. Oh, akbar ya. Kalau itu kita ajak, ya kayak netizen kita ajak. Terus santri-santri saya ajak, ayo kita ada acara nih untuk nanti biasa kita Januari. Nah, besok di Januari besok ini yang kelima insya Allah. Januari tahun yang kelima ya. Tahun yang kelima. Berarti memang acara ini Masya Allah ya, terus berjalan tiap tahunnya ya, Alhamdulillah, kan, ya? Alhamdulillah setiap tahun. Masya Allah, mudah-mudahan terus berjalan. Amin. Semakin besar, semakin berkelimpahan. Amin. Berkah, barokah. Amin. Makanya buat para netizen juga, buat sedulur-sedulur penonton setia di channelnya Kang Adin, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan apabila kalian berkeinginan untuk syiar, ya kalian bisa istilahnya membeli produk-produk yang ada di tempat Kang Adin ya, gitu. Mensupport. Selain satu sisi ada nilai ibadahnya ke badan, juga tubuh bagus. Untuk kesehatannya. Kesehatan bagus gitu. Karena memang madu itu bagus, madu bagus Pak. Apalagi urat madu Pak. Uratnya. Lebih bagus Pak. Ada Pak ya urat madu ya Pak? Paham nggak? Urat malu ada. Ada ya. Urat madu bukan urat malu Pak. Urat madu. Ada ya. Ya Alhamdulillah. Ya saya di sini pertama mengucapkan terima kasih. Ya. Ini sudah jauh-jauh datang ke sini untuk mengantarkan ini. Saya terima sertifikat dan SK-nya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi kebarokan untuk kita semua. Amin. Semoga bisa menjaga amanah. Amin. Kedepannya akan jauh lebih besar, jauh lebih berkembang, dan yang paling penting bermanfaat bagi umat itu.
Amin. Insya Allah saya pribadi selalu support, selalu mendukung, dan siap lahir batin lah untuk mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di tempat ini. Itu. Siap. Kalau nggak salah jenengan juga di sana banyak juga ya kegiatannya juga. Alhamdulillah banyak gitu. Apalagi kan sekarang agendanya tuh program sekolah paranormal gitu. Gitu ya. Kang. Sekolah paranormal ini di luar dugaan saya itu menjadi trending topik lah istilahnya di media sosial gitu. Mungkin karena memang dari nama sekolah itu sendiri yang membuat orang-orang tuh jadi penasaran, kok ada nih sekolah jadi paranormal. Nah itu yang membuat netizen teman-teman tuh banyak bergabung bertanya tentang sekolah paranormal gitu. Media sosial jenengan apa nih? Media sosial saya kalau di TikTok itu ada Pangeran Pengasian atau Ki Raden Suryamudana. Itu ya. Mm-mm. Kalau YouTube-nya Kalau YouTube-nya dulu saya ada Ki Raden Suryamudana, cuman nggak aktif. sekarang? Nggak aktif. Saya lebih aktifnya di ada juga dua channel YouTube, satu lagi Kejawen Revolusioner. Tapi kalau Kejawen Revolusioner itu kan lebih membahas tentang ilmu-ilmu Jawa gitu, tentang primbon, perhitungan tentang roda kehidupan, seperti itu. Tapi lebih banyak aktifnya di ini sih, saya di TV sama TikTok gitu, karena kan lebih simpel. Oh iya. Tinggal modal live udah jadi. Berarti sekarang yang jenengan aktifnya itu TikTok sama di TV-TV. Iya, Alhamdulillah. di TikTok gitu. CR-nya di TikTok. Nah untuk panjenengan juga ya netizen dimanapun berada, bagi yang mau melihat ya edukasi dari beliau apa, silakan dikepoin aja, dicari itu TikToknya itu apa Ki Raden Ki Raden Suryamudana atau Pangeran Pengasian. Pangeran Pengasih TikToknya tuh. Ya betul, TikToknya Pangeran Pengasian. Kalau di TV itu biasa biasa ditayanginnya jam berapa itu? Kalau TV itu biasanya saya ikut beberapa program, ada program Secret Story, ada yang program malam itu Krim Malam gitu, atau sama Selebrita Expose. Oh gitu ya. Gitu. Saya ada 3 program yang biasa saya hadir di sana. Gitu. Trans 7 itu ya. Di Trans 7 semua gitu. Kalau nggak salah Kang Ujang juga dulu di Trans 7 ya? Iya, di Trans 7 karena memang kan Trans 7 itu kan selalu menghadirkan media-media tentang kehidupan sekitar lah itu. Lebih ke sana dia. Siap. Hiburan seperti itu kalau Trans 7 tuh. Traveling Iya. gitu. Penelusuran itu di Trans 7 memang. Alhamdulillah ya. Dan sangat beruntung sekali saya bisa kenal sama beliau ya. Mudah-mudahan saya mendapatkan edukasi terus dari beliau, dan ketika saya lupa beliau bisa mengingatkan saya, ketika saya tertidur beliau bisa membangunkan saya. Ya sama-sama lah ya Ustadz. Jadi kita memang sebagai manusia itu memang harus silih asah, silih asih, silih asuh. Kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Ini Gitu. kan ini siloka. Wah betul, silaka beliau nih, silih asah, silih asih, silih asuh. Betul. Kebanyakan orang itu kan ngelihat kesini itu, wow, Mm-mm. Prabu Siliwangi. Padahal ini kan siloka yang harus kita baca. Betul. Prabu itu apa, Siliwangi itu apa? Prabu kan raja. Betul. Siliwangi harus saling sengitan. Jadi silih asah, siling asih, siling asuh. Nah itu. Kalau kita mau menjadi raja ya itu jalanin. Betul. Ya kan? Betul, Maksudnya betul. tuh kayak gitu. Nah, hodamnya. Ini hodam identik dengan hodam pendampingnya. Nah, ini hodamnya itu kalau bahasa Sundanya itu artinya macan, ya kan? Kalau bahasa Sundanya itu maung. Maung. Maung itu apa? Manusia unggulan. Lari ke senjatanya. Senjatanya ini apa? Kujang. Kujang. Oke. Nah, kujang itu apa? Kukuh dari Jangji. Kalau kita mau menjadi manusia unggulan harus kukuh dari Jangji. Nah, ini kebetulan saya bawa kujang asli nih. Nah, ini dia nih. Nah, ini Punten, dia. kebetulan saya memang kalau kemana-mana itu selalu bawa ageman. Nah, itu saya bawa kujang. Saya izin ya. Ya. Nah, ini. Jadi ini itu kan gambaran tentang hidup kita. Nah, kita punya senjata ini, misalkan punya pusaka ini ageman lah ya. Betul, ageman. Nah, ageman ini kan kujang namanya. Nah, itu harus dipraktekkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul. Ya kan? Jadi jangan kita punya ini, kehidupan kita atau perilaku kita nggak mencerminkan dengan yang ada di sini. Tidak selaras Nah, ya. Betul. harus selaras. Maksudnya biar apa? Biar
yang agaman kita ini selaras dengan kehidupan kitanya juga. Betul, sepakat. Gitu, kukuh dari janji. Jadi kita nggak pernah ini, kalau bahasa bukan bahasa, kalau kata orang ini Baduy itu panjang ulah dipotong, pendek ulah disambung. Jadi kalau panjang itu jangan dipotong, pendek itu jangan disambung. Seperti itu. Ucapan itu ya kalau kita mempunyai wawasan di situ ya sampai di situ aja, jangan dilebih-lebihi gitu. Iya, maknanya jadi seperti itu ya. Maknanya. Nah, kebanyakan kan dalam kehidupan sehari-hari omongan yang segini dipanjang-panjangin, omongan yang ini dikurang-kurangin. Kebanyakan memang seperti itu. Nah, itu nggak jarang itu seperti itu, dan saya juga sering tuh mengalami fenomena yang dijelaskan seperti itu. Jadi di luar sana tuh orang-orang yang nggak paham, apalagi yang berseberangan sama saya tuh, wah itu luar biasa juga itu Kang tuh. Pastilah. Seperti itu tuh tadi tuh. Yang dilebih-lebihin, dikurang-kurangin. Tapi ya udahlah, namanya hidupan seperti itu ya Kang ya. Betul. Pro kontra itu pasti ada. Pasti ada. Jangankan kita lah, manusia akhir zaman yang dimana tempatnya salah. Ya dulu aja waktu Rasulullah aja bagaimana sih? Betul. Rasulullah, beliau akhlaknya yang begitu mulia, jaminannya surga. Masih ada orang yang nggak suka. Betul. Bahkan pamannya sendiri. Betul. Iya. Apalagi kita ya. Gitu. Jadi ya udah, nikmatin aja. Dinikmatin aja apapun. Kita jadikan pelajaran ya, kita jadikan sebuah itu teguran buat kita. Selama memang baik ya, kita pun nerima itu semua. Betul. Gitu. Jadi jangan pernah kita melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Walaupun pahit sekalipun yang disampaikannya itu tetap baik. Kalau kita melihatnya itu tuh Allah menegur kita pelantara orang tersebut. Betul. Untuk muhasabah diri kita. Maksudnya kayak gitu. Betul. Istilahnya kalau bahasa Siloka, yang pahit jangan buru-buru dibuang, yang manis jangan buru-buru ditelan. Dirasa-rasa dulu ya, Pak ya. Bisa jadi pahit itu adalah obat jamu, yang manis adalah racun. Gitu ya. Ya itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah di jalannya Allah, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kabul semua hajat-hajat kita. Amin. Nah itu tadi ya pembahasan tentang ini. Jadi terus Kang, gimana kalau ada orang yang kerasukan ngaku-ngaku Prabu Siliwangi? Itu mah bukan. Kalau orang kerasukan Prabu Siliwangi itu ya itu saling asah, saling asih, saling asuh. Nah itu orang yang kerasukan Prabu Siliwangi itu. Betul, bukan kerasukan, bukan. Betul. Nah, bicara fenomena kerasukan juga kan itu banyak masyarakat yang memang tidak memahami tentang apa itu kerasukan. Ya. Banyak yang tidak memahami. Nah, coba menurut pemahaman saya, coba kalau salah jenengan benerin ya. Ini kan saya sambil belajar juga. Saya ini memahamin atau mempelajari tentang kerasukan. Ketika ada orang yang bertanya tentang kerasukan, saya jawabnya seperti ini. Ya, kita juga di sini ada pembelajarannya. Ada pembelajaran tentang kerasukan. Kok bisa ada pembelajaran? Ya, karena kita ini konsepnya bukan memasukin jin atau setan kepada tubuh manusia, bukan. Tapi memahami tentang 4 unsur elemen yang ada di dalam diri kita untuk ilmiahnya gitu kan. Kan di dalam tubuh kita itu ada api, air, angin, tanah. Ya kan ada elemen api. Yang sedang memuncak, terjadilah kerasukan. Apalagi ditambah misalkan Pak nih, aku sedang mempunyai masalah besar. Kan otomatis elemen apinya sedang memuncak tuh. Oke. Dan beliau ini tidak kontrol, terjadilah seperti itu. Badan boleh gerak-gerak sendiri, mulut boleh ngoceh-ngoceh sendiri, tapi fix di pikiran, di otak itu masih berpikir normal. Karena apa? Di otak itu nggak ada 4 unsur elemen itu. Bener nggak menurut jenengan seperti itu? Kurang lebih betul. Cuman memang ada sedikit yang agak sedikit diperbaiki lah. Siap. Jadi memang kalau dalam dunia olah pikir itu kan masuknya ke psikologis. Nah, kerasukan itu kan memang ada 3 jenis. Ada abreaksi, ada DTD, dan juga yang memang kerasukan karena bangsa jin. Nah, kebanyakan ini yang pertama ini abreaksi. Nah, abreaksi ini kalau dalam dunia hipnosis disebut yaitu abreaksi. Seperti yang tadi Akang bilang, ketika seseorang punya problem, punya beban mental, punya banyak masalah dalam kehidupan, terpendam, mengendap dalam pikirannya, batinnya, ketika ada pemantik, itu akan pecah. Boom, keluar. Akhirnya ngeracau, ngoceh-ngoceh, sama halnya mohon maaf,
ketika ada orang mabuk, ya itu kan sama konteksnya. Iya. Apakah orang mabuk bisa dikatakan kerasukan? Bisa. Tidak kan? Tidak kan, dalam arti tidak kerasukan jin, dalam arti ya. Begitupun orang ketika emosi, berantem, gelut, itu kan seperti orang kerasukan. Apakah bisa dikatakan itu kerasukan jin? Tidak juga. Ya itu disebut abreaksi kalau dalam dunia hipnosis, histeria dalam dunia psikologis. Lalu yang kedua itu DTD. Nah, DTD ini kan sesuatu hal yang lebih parah. Nah, lebih parahnya kenapa? Biasanya orang-orang yang kerasukan karena DTD itu dia memiliki belief system atau kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib, hal yang klinik mistik gitu. Jadi sesuatu hal yang dihadirkan oleh pikirannya dia sendiri. Nah, itu pun sama, kurang lebih memang atas dasar pikiran mereka sendiri. Nah, yang terakhir itu memang betul-betul kerasukan jin, betul-betul ada. Tapi perbandingannya itu 1:100, 1:1000. 1000 lah ya. Sangat-sangat jauh gitu. Kalau dibilang ada. Mau tidak mau kita harus mengakui itu. Iya, memang ada kayak gitu. Memang ada. Gitu. Bahkan yang kasus yang punten, yang kasus ramai yang tentang Cirebon, yang dikatakan beliau kerasukan ruh, saya yakin berdasarkan ilmu pengetahuan itu bukan kerasukan ruh dari almarhumah, tapi beliau itu mengalami kondisi psikologis yang terpendam. Itu Bisa jadi beliau itu saksi kunci atau beliau itu yang menyaksikan. iya. Karena ada tekanan batin, ada dorongan dari sana sini akhirnya membludak Pas gitu. ada kesempatan ya di sinilah waktunya. Betul Ya, gitu. Gitu. Jadi ya kayak gitu ya untuk pemahamannya gitu. Makanya kalau saya di sini kan yang saya pelajari itu bukan memasukkan tapi mempelajari tentang itu. Betul. Beda hal dengan orang yang di luaran sana misalnya lagi di hutan misalnya itu ya kan dibilang 1001 kan. 1001. Jarang gitu. Jadi memang ada barometernya gitu. Ada ciri-cirinya, tanda-tandanya gitu. Nggak bisa semua wah ini kerasukan jin. Nggak bisa. Ini kemasukan demit nih, kemasukan maung kan gitu. Enggak semuanya seperti itu, enggak ada seperti itu. Ada ciri-cirinya, ada barometernya kayak gitu pokoknya. Siap. Alhamdulillah. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk edukasinya, mudah-mudahan Sama-sama. kita bisa menjalankan semuanya. Dan untuk netizen juga silakan ambil sisi baiknya, ambil hikmah apa yang kita ucapkan atau kita sampaikan. Toh misalkan ada yang salah-salah ya kita mohon maaf. Karena kan kita ini hanya manusia. Betul. Manusia tempatnya salah. Jadi ketika salah ya mohon dimaafkan. Betul. Gitu. Seperti itu aja ya untuk para sahabat semuanya. Kita akhiri perjumpaan kita di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.